saya Jaki Ali Prawira, NIM 230306016, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan fungsi dari bebek. Simak video ini selengkapnya. Pertama, kita akan memasuki bulu pada bebek. Bulu bebek terbagi menjadi 3, yaitu plumae, plumule, dan filoplume. Yang pertama, plumae terdiri dari 4 bagian, yaitu calamus, rachis, vexillum, barbulae. Yang kedua, plumulae, yaitu percis seperti plumae tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil pada ujung bagiannya. Yang ketiga, filoplume. Untuk bulu ini kami tidak dapat menemukannya, tapi bakal ditampilkan di layar. Selanjutnya kita akan memasuki enzim pada bebek, yaitu nares. Nares lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara sehingga bebek bisa bernapas dengan baik. Yang kedua glotis dan atau laring. Ini di ujung seperti jalan masuknya udara selama proses inspirasi. Selanjutnya trakea, yang berfungsi menjadi klopase atau jalan masuknya udara yang seperti kabel AC. Selanjutnya sering, berfungsi untuk mengeluarkan suara. Selanjutnya bronkus, yaitu cabang dari trakea. Selanjutnya pulmo atau paru-paru sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kantong udara untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestori, yaitu ada rostrum. Rostrum terdiri dari 2 bagian, yaitu masila dan mandibula. Setelah dari sini masuk ke esofagus. Esofagus yaitu untuk tempat terjadi masuknya saluran makanan. Setelah dari esofagus masuk ke crop atau tembolok, yaitu untuk penyimpanan makanan sementara. Setelah dari crop masuk ke proventriculus, yaitu tempat terjadinya penyerapan makanan secara enzimatis. Dari proventriculus menuju ke gizat atau rempelo. Di sini terjadinya penghancuran makanan atau penggilingan makanan, dan di dalamnya terdapat ada batu-batu kecil yang disebut grit. Setelah dari gizat menuju ke instantinum tenue. Dari instantinum tenue terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terdapat pankreas di sela-sela duodenum. Setelah dari instantinum tenue menuju ke instantinum ransum. Di sini terdapat seka, yaitu tempat terjadinya penyerapan karbohidrat dan absorpsi air. Setelah dari sini menuju ke rektrum. Rektrum tempat terjadinya pembusukan makanan atau disebut fases. Setelah dari rektrum menuju ke kloaka. Kloaka tempat pembuangannya fases. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah, yang dimana ada aorta menuju ke jantung. Dari jantung ada 4 bagian, yaitu atrium dexter, atrium sinister, dan ventricle dexter, ventricle sinister. Dari jantung menuju ke seluruh tubuh menggunakan saluran arteri membawa O2. Dari seluruh tubuh membawa darah yang berisi CO2 menuju saluran vena. Dari jantung menuju ke paru-paru menggunakan arteri pulmonalis membawa CO2. Dari paru-paru ke jantung
membawa O2 menggunakan saluran vena pulmonalis. Selanjutnya saya akan memasuki enzim pada bebek. Enzim amilase, yaitu sebagai pemecah karbohidrat menjadi glukosa, letaknya di usus halus. Yang kedua, enzim pepsin, mengubah protein menjadi asam amino, letaknya di ventriculus. Selanjutnya, enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, letaknya di proventriculus. Yang keempat yaitu enzim tripsin, mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh, letaknya di duodenum. Yang kelima, enzim koagenesi mengendarasi ikatan polipeptida pada kolagen, letaknya di duodenum. Yang keenam, enzim maltase, memecah maltase menjadi glukosa, letaknya di usus besar. Enzim sakrase, yaitu untuk memecah sukrosa menjadi molekul gula, letaknya di usus besar. Selanjutnya, enzim laktase, memecah laktosa menjadi dua molekul gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, letaknya di usus besar. Selanjutnya, enzim peptidase, memecah ikatan peptida menjadi asam amino pada protein, letaknya di usus besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ pencernaan tambahan pada bebek yang terbagi menjadi 3, yaitu hati, pankreas, dan kantong empedu. Hati terletak pada di antara dua gizzard dan empedu yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari dua lobus, yaitu yang besar adalah lobus dexter, yang kecil adalah lobus sinister. Fungsi hati yaitu sekresi empedu, dektorisasi racun, menghancurkan asam urat. Pankreas terletak pada lipatan duodenum yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. 3. Kantong empedu yang warna hijau yang terletak pada bagian hati. 2. Saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus. Berfungsi kantung empedu yaitu membantu penyerapan lemak dan membantu mengomulisasi lemak. Nah, di sini saya tidak dapat menjelaskan tentang sistem pada otak karena pada saat membelah bagian kepala itu hancur dan tidak bisa digunakan.